Kapan terakhir kali Anda melakukan medical check-up? 6 bulan yang lalu? 1 tahun yang lalu? Atau belum pernah sama sekali? Padahal kita semua tahu, medical check-up itu penting. Karena nggak semua penyakit itu menunjukkan gejala loh. Kolesterol tinggi, seringkali nggak terasa. Diabetes, itu juga bisa datang tanpa kita sadari. Tekanan darah tinggi. Nah, seringkali kita baru panik ketika kondisinya udah parah. Nah, tahukah? Keuangan juga persis seperti itu. Ada orang yang dari luar terlihatnya baik-baik aja. Mobilnya bagus, handphonenya terbaru, liburannya juga rutin setiap tahun, makan di restoran hampir setiap hari bahkan. Tapi kondisi keuangannya sebenarnya sakit. Dan yang lebih berbahaya, mereka sendiri nggak sadar. Nah, karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal. Bukan medical check-up, tapi financial check-up. Mari kita periksa sama-sama. Apa keuangan Anda benar-benar sudah sehat, atau hanya terlihat sehat dari luar? Pertanyaan pertama, kalau besok Anda kehilangan pekerjaan, berapa lama Anda bisa hidup tanpa penghasilan? Sebulan? 2 bulan? Atau jangan-jangan minggu depan udah panik? Kalau jawabannya kurang dari 3 bulan, mungkin masalahnya bukan di besar kecilnya gaji. Tapi karena Anda belum punya dana darurat. Dana darurat dibuat bukan karena kita pesimis, tapi karena memang hidup ini nggak bisa kita prediksi. Ada yang namanya PHK, usaha bisa sepi, sakit, atau keadaan darurat lainnya. Kalau kita nggak punya bantalan, sedikit aja kita ada goncangan, keuangan kita goyah. Pertanyaan kedua, apa setiap bulan uang Anda selalu habis? Kalau iya, coba jujur pada diri sendiri. Uangnya ini habis karena kebutuhan atau karena gaya hidup? Karena banyak orang bilang, gaji saya kurang. Padahal, yang naik bukan kebutuhannya, tapi gaya hidupnya. Ngopi nggak mau kalau nggak yang 50.000 setiap hari. Gym, wah harus yang premium. Kemana-mana harus naik mobil. Padahal ada juga transportasi umum bisa kita pakai. Liburan, maunya keluar negeri setiap tahun. Iya, kalau memang mampu ya nggak masalah. Tapi kalau gaya hidup lebih cepat naik daripada penghasilan, itu yang disebut lifestyle inflation. Pendapatan naik, lifestyle-nya juga ikut naik. Tapi tabungannya nol. Kalau setiap kenaikan gaji selalu diikuti oleh kenaikan gaya hidup, berapapun penghasilan Anda, pasti akan selalu terasa kurang. Pertanyaan ketiga, apakah Anda punya tabungan yang benar-benar nggak disentuh? Bukan sisa saldo ya, bukan uang yang kebetulan ada ya, tapi ini tabungan yang saya maksud, yang memang sengaja kita pisahkan. Tapi kalau setiap akhir bulan tabungannya tetap nol, ya sebenarnya Anda itu belum menabung. Anda cuma menyimpan uang sementara. Orang yang sehat secara finansial, dia selalu membayar dirinya terlebih dahulu. Begitu gajian, sebagian langsung disimpan, bukan menunggu kalau ada sisa. Karena kalau menunggu sisa, ya ada 1001 alasan yang untuk mengatakan bahwa, aduh, saya nggak bisa nabung nih, lagi banyak pengeluaran, ya. Dan lucunya nih, banyak orang yang sering bilang, saya pinjam dulu ya dari tabungan ya, nanti bulan depan saya ganti deh. Terus bulan depan dipakai lagi, diganti lagi, dipakai lagi. Ya kalau begitu terus, itu namanya bukan tabungan. Itu dompet kedua. Pertanyaan berikutnya. Kalau hari ini Anda atau pasangan tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit, biayanya bahkan bisa ratusan juta. Apa kondisi keuangan keluarga tetap aman? Atau seluruh tabungan langsung habis? Disinilah fungsinya proteksi.
Asuransi. Asuransi bukan berarti kita berharap sakit. Tapi seandainya ada satu musibah terjadi, itu nggak menghapus hasil kerja keras kita bertahun-tahun. Dan tenang, nanti di episode mendatang, insya Allah saya akan bahas lebih dalam lagi tentang itu. Seberapa pentingnya asuransi dalam financial planning. Pertanyaan berikutnya. Berapa persen cicilan Anda dibandingkan dengan penghasilan? Kalau hampir setengah atau bahkan lebih, mungkin sebenarnya Anda ini sedang bekerja hanya untuk membayar utang. Bicara cicilan, kalau pendapat saya, cicilan bukan sesuatu yang selalu buruk. Tapi kalau porsinya terlalu besar, ya ruang bernafas kita jadi lebih sempit. Karena sedikit aja ada masalah, keuangan langsung terguncang. Sekarang saya ingin bertanya, satu hal lagi. Kalau saya minta Anda untuk berhenti bekerja selama 1 tahun, apa aset Anda yang saat ini sudah dimiliki masih bisa untuk membiayai hidup? Atau semuanya langsung berhenti? Kalau jawabannya berhenti, berarti sampai hari ini hidup Anda masih bergantung pada yang namanya penghasilan aktif. Gak salah sih, ya. Tapi Anda masih punya PR. Dalam ilmu perencanaan keuangan, sedikit demi sedikit, seseorang itu perlu loh membangun aset yang suatu hari bisa menopang kehidupan. Lalu seperti apa sih sebenarnya keuangan yang sehat itu? Keuangan yang sehat itu bukan berarti gajinya harus puluhan juta. Bukan berarti, wah rumahnya besar, mobilnya mewah. Keuangan yang sehat itu sebenarnya sederhana. Kita tahu kemana uang kita pergi. Kita punya tabungan, punya dana darurat, kita punya perlindungan terhadap risiko yang besar. Kalaupun terpaksa berutang, masih dalam batas yang sehat. Dan kita sudah mulai membangun investasi untuk masa depan. Itu yang disebut sehat. Bukan karena jumlah uangnya, jumlah gajinya, tapi karena fondasinya kuat. Jadi, kalau hari ini Anda katakanlah gajinya bisa mencapai 15 juta sebulan, amin. Tapi Anda nggak punya tabungan, Anda nggak punya dana darurat, Anda belum punya perlindungan. Terus hidup selalu menunggu gajian bulan depan dan bulan berikutnya. Dapat bonus langsung habis. Berarti masalahnya bukan di besar kecilnya penghasilan. Tapi sistem keuangan Anda belum sehat. Tapi kabar baiknya seperti halnya tubuh kita ya. Tubuh kita bisa kita perbaiki dengan pola hidup sehat. Keuangan juga bisa diperbaiki. Kita mulai dari catat pengeluaran, kendalikan gaya hidup, sisihkan tabungan di awal, bangun dana darurat, punya perlindungan yang sesuai, dan berinvestasi secara konsisten. Dan kalau setelah nonton video ini, akhirnya Anda tersadar bahwa kondisi keuangan saya belum sehat nih. Nggak ada salahnya untuk bertemu dengan financial planner, konsultasi. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Saya ingin menutup dengan satu kalimat. Tubuh yang terlihat sehat belum tentu beneran sehat. Begitu juga dengan keuangan. Jangan tunggu krisis baru nanti akhirnya kita sadar bahwa kondisi keuangan kita sebenarnya sudah lama itu nggak baik-baik aja. Lakukan financial check-up rutin. Kenapa? Karena semakin cepat kita menemukan masalah, semakin mudah kita memperbaikinya. Saya Adrian Maulana. Sampai jumpa di episode Ruang Pikir berikutnya.